Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok Asep Saiful Bahri dan Kiki Dwi Putra akan mencoba menjelaskan dari tugas UAS basis data. Untuk penjelasannya, mangga Asep Saiful Bahri. Oke. Yang pertama itu ada proses normalisasi. Proses normalisasi itu adalah teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan dari normalisasi itu sendiri yang pertama ada minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Yang kedua, memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga, mencegah terjadinya anomali. Untuk bentuk dari normalisasi itu ada 4 ya di sini. Ada 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Untuk first normal form atau 1NF adalah suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu ada semantik tabel menjadi lebih eksplisit. Yang kedua, agar semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan kepada tabel nantinya. Untuk tabelnya sendiri ada di Microsoft Excel, seperti ini bentuknya. Ini tabel normalisasi pertama ya, 1NF, seperti ini tabelnya. Untuk selanjutnya, ada second normal form atau 2NF. 2NF ini adalah suatu relasi yang disebut memenuhi bentuk normal kedua. Jika dan hanya jika, yang pertama, memenuhi 1NF, yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci, dan bukan hanya sebagian atribut kunci, atau fully functional dependent. Untuk bentuknya sendiri ada di Excel. Di sini kami tidak memasukkan tabelnya ke PPT karena ukuran tabelnya yang agak besar ya, jadi gak masuk. Ini tabelnya ada 2. Dengan tabel pertama, NIM sebagai kunci dan nama sebagai kunci juga. Dengan tabel kedua, nama sebagai kunci. Untuk selanjutnya, sebentar. Selanjutnya ada third normal form atau 3NM. Suatu relasi yang disebut memenuhi bentuk normal ketiga itu yang pertama yang pastinya memenuhi 2NF. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut, tidak terdapat atau tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Oke. Di sini dan ada tambahan ya. Untuk relasi ketiga ini, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga jika dan hanya jika FD non-trivial. Misalkan X dan A, di mana X dan A-nya itu adalah atribut atau kompositnya. Memenuhi salah satu kondisi, yang pertama X-nya adalah super key, yang kedua A-nya merupakan anggota kandidat key, atau A disebut prime atribut. Jika suatu relasi sudah memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF, maka untuk normalisasi ke bentuk ketiga NF, tabel 2NF ini harus dikomposisi menjadi beberapa tabel hingga memenuhi 3NF. Untuk tabelnya sendiri ada di Excel, bentuknya seperti ini.
Nah, ini. NIM-nya itu adalah super key dengan nama itu adalah key juga, atribut key. Nah, seperti bentuknya ada 3 tabel yang sudah memenuhi bentuk ketiga 3NF. Selanjutnya Boyce Code Normal Form atau BCNF. BCNF itu adalah suatu relasi yang disebut memenuhi BCNF jika dan hanya jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah kandidat key. Definisi lainnya, ada definisi lain juga kayak gini. Suatu relasi disebut memenuhi BCNF jika untuk setiap FD non-trivial. Misalkan X dan A adalah atribut. X-nya ini adalah super key. Untuk normalisasi BCNF, maka tabel 3NF itu harus didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi BCNF. Tujuan membentuk BCNF itu sendiri yaitu untuk buat semantik multiple candidate key menjadi lebih eksplisit. BCNF. Dari 3NF dan BCNF, maka apabila suatu BCNF pasti memenuhi 3NF. Akan tetapi tidak sebaliknya gitu, belum tentu sebaliknya. Untuk bentuk tabelnya itu sendiri seperti ini bentuk tabelnya. Ada 2 tabel di sini. Ini. Tabel dari Mas jadi BCNF. Selanjutnya diagram relasi entitas. Untuk diagram relasi entitas akan dipresentasikan oleh Saudara Kiki Dwi Putra. Mangga, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada diagram relasi entitas. Nah, di diagram relasi entitas ini biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketika hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkonstruksi basis data relasional. Next. Sebelum membuat ERD atau Eternity Relationship Diagram, ada beberapa komponen penyusun ERD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada entitas. Nah, entitas itu adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Selanjutnya ada atribut. Nah, setiap entitas pastinya mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Atribut kunci juga merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, next. Selanjutnya yang ketiga ada relasi. Relasi sendiri adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi biasanya diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada one-to-one atau setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya adalah siswa dengan nomor induk siswa. Terus yang kedua, contohnya juga ada one-to-many atau hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya guru dengan murid dan sebaliknya. Nah, yang ketiga ada many to many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya siswa dan
ekstrakurikuler. Next. Next. Nah, selanjutnya ada cara membuat entity relationship diagram atau disebut juga ERD. Nah, langkah pertama dalam membuat ERD adalah mengidentifikasi semua entitas yang akan digunakan. Tulislah dalam sebuah simbol apapun itu dengan deskripsi singkat tentang informasi yang akan disimpan. Terus gambarlah sebuah persegi untuk setiap entitas yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Next. Selanjutnya identifikasi dan deskripsikan relasi entitasnya. Cara dua, entitas yang sekiranya mempunyai hubungan, jika sudah ditemukan, buatlah garis yang menghubungkan keduanya. Selanjutnya bagaimana kedua entitas tersebut berhubungan, kita bisa membuat simpel untuk mendeskripsikan hubungan kedua entitas tersebut. Selanjutnya, yang ketiga itu tambahkan atribut. Jangan lupa untuk menambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol opal. Ingat, beberapa atribut yang sudah disebutkan di atas. Terus selanjutnya yang keempat adalah penuhi diagram. Setelah membuat beberapa contoh entitas terhubung oleh garis dan membuat diamond di atas kedua entitas tersebut, berarti semua hubungan telah mempunyai deskripsi masing-masing. Mungkin tidak setiap entitas mempunyai hubungan atau beberapa di antaranya malah memiliki relasi yang banyak. Tapi itu tidak masalah. Setelah diagram sudah penuh, pastikan kembali hal-hal yang tadinya kamu ragukan, apakah entitas dan atribut yang belum mempunyai hubungan memang perlu ditulis. Jika tidak, bisa menghapus atau mengubah nama entitas tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada penerapan data menggunakan MS Access yang akan dijelaskan oleh Saudara Bahri. Mangga. Nah, sebelumnya untuk gambar diagramnya itu sendiri seperti ini ya. Bentar, kita buka dulu. Nah, ini adalah gambar diagram yang sudah kita buat menurut data yang sudah dihasilkan. Di sini ada data mahasiswa dengan atributnya asal SMA, alamat, nama ayah, name, nama, dan seterusnya. Dibimbing oleh dosen dengan atribut NIP, nama dosen, NIDN, keahlian, tempat tanggal lahir, alamat. Terus nama mahasiswa direlasikan mengambil mata kuliah dengan atribut kode MK, nama MK, SKS, dan seterusnya. Mata kuliah lalu direlasikan menggunakan kelas, maksudnya dengan atribut waktu, kode ruang, semester, kode dosen, kode MK, kode kelas. Dan mata kuliah juga direlasikan dengan dosen, dengan tabel dosen, dengan membimbing. Seperti yang tadi, atributnya ada NIP, nama dosen, NIDN, keahlian, tempat tanggal lahir, dan alamat. Jadi seperti itu diagram yang sudah kita buat ya. Untuk yang terakhir, yaitu penerapan atau pengimplementasian data terhadap Microsoft Access. Kita kembali lagi ke Microsoft PowerPoint. Untuk penerapan data menggunakan Microsoft Access, sebenarnya untuk pengimplementasian data, sebenarnya kita ingin membuat aplikasi database yang bisa menambah, mengurangi, menghapus, dan mencari suatu data pada database yang dibuat di Microsoft Access ini. Akan tetapi karena ada kesalahan dalam input data dan juga ada masalah dengan Microsoft Access yang kita miliki, maka tidak bisa membuat tool form untuk membuat sebuah perintah gitu kayak menambah, mengurangi, atau menghapus. Seperti itu. Jadi kami hanya mengerjakan
database ini hanya pada apa maksudnya, hanya pada step langkah merelasikan setiap data gitu. Jadi ini gambarnya ya, gambar dari tabel yang sudah direlasikan ke tabel yang lainnya. Jadi seperti ini tugas yang sudah kita buat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena kita juga masih belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.